Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurfadilah dengan NIM 21050974037. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum mengenai materi di minggu sebelumnya, yaitu mengenai manajemen routing dengan praktikum routing statik. Nah, sebelum itu, apa sih routing itu? Routing adalah sebuah proses meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Proses ini dapat diartikan juga sebagai penggabungan beberapa jaringan untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Lalu untuk routing statik sendiri itu yaitu sebuah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administration. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum mengenai routing statik di GNS3 dan VirtualBox. Yang pertama, ini dibuka dulu GNS3-nya, lalu saya membuat rangkaian seperti ini di mana ada 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3, dan juga 3 PC, PC1, PC2, dan PC3. Di mana antara router 1 ke router 2 nanti memiliki videonya 12, 12, 12, 0, lalu ke router 2 ke router 3, 23, 23, 23, 0, dan router 1 ke router 3 yaitu 13, 13, 13, 0. Lalu untuk menyambungkan PC ke router sendiri ada IP-nya yaitu 192.168.10, lalu PC2 ke router 2 yaitu 192.168.20, dan juga PC3 ke router 3 itu 192.168.30. Apabila saya membuat rangkaian seperti ini, nanti dirang terlebih dahulu. Setelah itu, apabila lampu indikatornya ini sudah hijau dan Windows-nya sudah jalan seperti ini, maka udah bisa untuk dimulai melakukan penyetingannya. Yang pertama, kita masuk ke PC1 terlebih dahulu. Perlu diingat bahwasanya kita harus menunggu untuk gambar PC ini ada dulu yang mengatakan bahwa sudah terhubung ke jaringannya. Lalu setelah itu kita membuka di Winbox. Nah, di Winbox ini untuk konektornya kita pilih yang tiga ini, lalu akan muncul seperti ini. Kita klik di bagian MAC address-nya ini. Setelah itu ini default admin dan passwordnya default itu tidak perlu diisi. Lalu kita klik connect, maka akan masuk ke halaman mikrotiknya. Lalu ini yang pertama yang perlu dilakukan yaitu kita melakukan mengganti identitinya dulu. Dan di bagian sistem, lalu klik di identity, ini diganti, ini sebelumnya adalah tulisan mikrotik, lalu diganti ke R1. Kita apply, lalu oke. Lalu yang kedua, kita masukkan address-nya dulu. Nah, di sini di bagian address-nya, yang pertama, kita akan menghubungkan antara ini dari PC1 dari router 1 ini kita akan menghubungkan ke router 2, ke router 3, dan juga PC1. Nah, untuk router 2 addressnya yaitu ini 12.12.12.2. Oh, mohon maaf, maksudnya 12.12.12.1/24 dengan network 12.12.12.0 terletak di interface 1. Kita apply, lalu kita oke. Lalu untuk menghubungkan ke router 3, kita isi addressnya yaitu 13.13.13.1/24 dengan network 13.13.13.0 di ether 2. Kita apply, lalu oke. Lalu ini untuk yang ke PC satunya yaitu 192.168.1.1.4 dengan network 192.168.1.0 di interface ether
5. Oke, lalu oke. Selanjutnya, kita akan melakukan tes terlebih dahulu apakah router 1 ini udah terhubung ke PC1, sudah terhubung ke routernya, ke networknya. Kita ping 192.168. Oh ya, namun sebelum itu kita harus pastikan menyeting ke PC-nya terlebih dahulu. Dibuka local area connection, internet protocol TCP/IP, lalu use the following IP address. Ini kita ganti 192.168.12 dengan sebenarnya 255.255.250 dan gateway defaultnya itu 192.168.1.1. Setelah itu kita ping 192.168.1.1. Nah, apabila sudah terdapat replay seperti ini, maka berarti PC1 sudah tersambung ke networknya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan setting di PC2. Sama, kita masuk ke Winbox, lalu kita pilih MAC address-nya, kita connect, lalu kita ganti dulu identity-nya menjadi R2, apply, oke. Lalu di sini kita address IP address-nya kita setting. Nah, untuk PC2 ini nanti akan terhubung ke maksudnya router 2. Router 2 akan terhubung ke router 1, router 3, dan juga PC2. Untuk ke router satunya yaitu address-nya 12.12.12.2/24 dengan networknya 12.12.12.0, interface Ethernet 1. Lalu untuk yang ke router 3, address-nya 23.23.23.2/24 dengan networknya 23.23.23.0 di Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Lalu untuk terhubung ke PC2-nya kita beri address 192.168.21/24 dengan networknya 192.168.2.0 dan Ether 5. Apply oke. Lalu kita ganti IP PC-nya. Di sini menjadi 192.168.22 dengan subnetnya 255.255.250 dan di gateway-nya yaitu 192.168.21. Setelah itu kita coba ping 192.168.21. Nah, sudah mendapatkan replay berarti sudah terhubung antara PC dan network ke mikrotiknya. Lalu kita lanjut ke PC yang ketiga. Sama yang pertama kita ke Winbox, lalu kita pilih MAC address-nya, lalu connect. Lalu kita ganti identity-nya ke R3. Kita apply, kita oke. Lalu di IP kita ke address. Nah, untuk di PC3 ini berarti kita akan menyambungkan, maksudnya router 3, berarti kita akan menyambungkan ke router 1, router 2, dan juga PC3. Oke. Untuk ke router 1 terlebih dahulu ya, router 1 terlebih dahulu dengan address 13.13.13.13.24 dengan network 13.13.13.0 di atas 1, kita apply lalu kita oke. Lalu yang kedua ke router 2 yaitu 23.23.23.24 dengan network 23.23.23.0 di Ether 2. Lalu kita apply, kita oke. Lalu yang terakhir ini ke PC-nya yaitu dengan address 192.168.31 dengan network 192.168.30 di Ether 5. Lalu kita apply dan kita oke.
Kita juga jangan lupa untuk mengganti IP PC-nya menjadi 192.168.32 dengan subnet masknya 752.155.155.0 dan tipe OKB-nya 192.168.31. Itu kita lakukan ping 192.168.31. Nah, ini berarti antara PC dan routernya sudah terhubung. Lalu selanjutnya, karena ini sudah berhubungan antara router 1, router 2, router 3 dan juga router 1 lagi itu sudah terhubung. Lalu PC1 ke router 1 juga terhubung, PC2 ke router 2 juga terhubung, dan juga PC3 ke router 3 juga terhubung. Untuk PC1 sendiri belum terhubung ke PC2. PC1 juga belum terhubung ke PC3, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita akan mengajarinya agar saling terhubung. Untuk yang pertama, kita coba ping dulu dari PC1 ke PC2. Ping 192.168.22. Oh, karena PC1 ke PC2 dan juga PC1 ke PC3 dan sebaliknya belum terhubung, maka kita akan mengajarinya terlebih dahulu. Nah, kita buka ke PC1. Untuk mengajarinya itu kita di IP lalu di route. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kita akan menambahkan untuk PC1 ke PC2. Router 1 ke router 2 addressnya yaitu 12.12.12.0. Kalau router 1 ke router 3 itu maka 13.13.13.0. Kita kembali. Nah, ini kita ajarin destination address-nya. Itu apabila mau ke PC2, maka destination address-nya itu 192.168.20/24 dengan gateway-nya 12.12.12.2. Lalu kita apply dan kita OK. Lalu ini untuk yang ke router 3 yaitu 192.168.30/24 dengan gateway 13.13.13.3. Kita apply dan kita OK. Nah, kita juga harus mengajari untuk router 2-nya ke PC2 ke PC1, PC2 ke PC3, begitu juga PC3 ke PC1 dan juga kedua PC2. Karena kalau tidak diajari nanti tetap tidak akan terhubung karena tidak bisa kembali. Oke, kita ajari ke PC2-nya ke PC1 melalui 12.12.12 dan PC2 ke PC3 melalui 23.23.23. Di PC2 lalu di IP di route. Nah, seperti ini. Ini untuk ke PC1-nya, yaitu address destination address PC1 adalah 192.168.10/24 dengan gateway-nya 12.12.12.1. Apply OK. Lalu untuk yang ke PC3 yaitu 192.168.30/24 dengan gateway 23.23.23/3. Apply. Ini berarti PC1 sama PC2 itu sudah saling terhubung karena PC2 sudah dibelajari. Coba kita ping ke PC1, ping 192.168.1.2. Nah, sudah replay berarti sudah terkoneksi. Selanjutnya untuk PC1 dan PC2 ke PC3 belum bisa karena belum diajarin. Oleh karena itu kita ajarin terlebih dahulu
Untuk PC3 ke PC1 menggunakan 13, 13, 13, dan juga PC3 ke PC2 menggunakan 23, 23, 23. Kita buka PC3-nya, terus kita ke IP, ke route. Nah, tampilan akan seperti ini. Lalu ini untuk ke PC1-nya dengan address 192.168.1.0/24 dan gateway 13, 13, 13, 1. Kita play, kita oke. Lalu ini ke PC2-nya itu 192.168.20/24 dengan gateway 23, 23, 23/2. Kita play dan kita oke. Lalu kita coba ini berarti PC3 ke PC1 dan juga ke PC2 sudah saling terhubung. Kita coba ping 192 168 12. Nah, untuk ke PC1-nya sudah replay, berarti sudah terhubung. Lalu kita ke PC2 192 168 122. Enter. Oh, mohon maaf, kita lupa ping 192 168 22. Nah, untuk ke PC2-nya juga sudah terhubung. Selanjutnya, nah, karena ini tadi untuk PC1 ke PC3 melalui 13, 13, 13, 0, begitu juga PC3 ke PC1 melalui 13, 13, 13, 0. Lalu, apakah PC1 ke PC3 bisa lewat jalan atas, lewat 12, 12, 12, 0, 23, 23, 0, baru ke PC3? Jawabannya yaitu bisa dengan melakukan manipulasi pada distance-nya. Sebelum itu kita coba terlebih dahulu dari PC1. Kita tracer. Tulis tracer 192 168 2. Nah, ini dari 11 menuju ke 13, 13. Berarti lewat sini. Lalu baru ke 192 68 32. Jadi ini untuk PC1 ke PC2 itu melalui jalan bawah ini. Lalu kita coba di PC3-nya. Kita tracer 192 168 12. Ini dari 3 lewat 13 13, lalu baru ke 169 168 12. Berarti itu dari PC3 ini lewat sini baru nyampe ke PC1. Kita akan mencoba memanipulasi agar PC1 ke PC3 bisa melalui jalan atas, yaitu kita buka di PC1-nya, terus kita kenalkan dengan destination address-nya PC3 yaitu 192 168 30/24. Apabila mau ke PC3, maka melalui gateway 12 12 12 2. Ini 12 12 12 2. Ini tuh sebelah sini ya, lewat atas. Lalu ini kita apply dan kita add. Nah, lalu untuk jalan yang kita ke PC3 dulu, kita juga melakukan setting. Kita tambah apabila ini bisa ke PC1 98110, maka /24 /24 seperti ini. Terus gateway-nya kita kasih 23 23 23
2. Ini berarti ke sini ya. Oke, lalu kita apply, kita oke kan. Nah, kita kembali ke BC1 dulu. Karena ini distance-nya sama-sama 1, maka nanti dari BC1 ke BC3 akan tetap melalui jalur bawah. Oleh karena itu, kita manipulasi dengan yang lewat jalur bawah, yaitu 13, 13, 13, 3 ini, kita ganti distance-nya ke 2. Seperti ini, kita apply, lalu kita oke. Gitu juga yang di BC3, kalau melalui jalur bawah ya 13, 13, 1 ke 13, 13 ini, kita ganti distance-nya juga ke 2. Maka yang akan menjadi jalur utamanya yaitu ini. Yang ke-23, kalau yang BC1 ini yang ke-12. Karena distance-nya lebih kecil. Oke, kita ping di kita tracer di BC1-nya. Ping 192.168.32. Oh, maaf salah, maksudnya tracer. 192.168.32. Nah, ini dari ini sebentar, kita buka ini satunya. Nah, ini jika dilihat dari 192.168.111 dari sini, lalu menuju ke 12, 12, 2 ke atas, lalu dari atas ke 23, 23, 23, lalu ke sini, dan baru nyampe di 192.168.32 di sini. Berarti ini sudah berhasil lewat jalan atas. Lalu selanjutnya di BC3-nya, ini bentar, ini kita ini, lalu kita tracer 192.168.12 dari 3.1 menuju ke 2323, lanjut ke 12, 12, lanjut ke 12, 12 ini, lalu ke 192.168.12 ke BC2-nya. Nah, berarti untuk praktikum ini sudah berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.